Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita berada di tanggal 16 Syawal 1446 Hijriah. Sudah 2 pekan lebih kita meninggalkan bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu 'am wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita semua di bulan Ramadan, sebelum dan juga sesudahnya, sehingga tahun demi tahun yang kita jalani selalu berada di atas kebaikan dan juga keistiqomahan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembacaan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita masih di pembahasan tentang Kitabul Hajj, pembahasan tentang ibadah haji. Yakni pada rincian bagaimana kita berhaji sesuai dengan manasik hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sudah membahas apa yang semestinya dilakukan sebelum berangkat haji. Kemudian pembahasan tentang ihram juga sudah. Masuk ke kota Mekah dan tawaf sudah belum? Jadi sekarang sa'i. Sa'i juga sudah. Sekarang hari tarwiyah. Tahallul dari ihram sudah. Berarti selesailah tentang umroh tamattu'. Karena haji yang disampaikan di sini adalah haji tamattu'. Sudah kita jelaskan, haji tamattu' itu adalah haji yang diawali dengan umroh. Haji yang diawali dengan umroh, dan ini haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melaksanakan umroh di bulan-bulan haji, yakni mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai menjelang hari Tarwiyah. Nah, hari Tarwiyah itu adalah hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah. Disitulah para hujjaj atau para jemaah haji mereka memulai manasik hajinya.
Kalau yang hajinya tamattu, berarti sebelum tanggal 8 itu harus sudah selesai umrohnya. Bisa di bulan Syawalnya, bisa juga di bulan Dzulqa'dahnya. Ya, sehingga disebut tamattu, ya dia bertahalul dari ihramnya, ihram umrah tamattu. Ya, untuk selanjutnya dia tamattu. Tamattu itu bernikmat-nikmat. Bernikmat-nikmat dengan beberapa larangan dari larangan-larangan ihram. Kalau dia punya istri misalkan, ya dia bisa berhubungan badan itu sebelum hari tarwiyah setelah tahalul dari ihram tamattu'nya. Bisa laki-laki mengenakan parfum dan lain sebagainya dari hal-hal yang memang dibolehkan, ya bagi yang sudah tahalul dari umrah tamattu'nya. Nah, di hari tarwiyah, di hari ke-8 dari bulan Zulhijjah, disinilah dimulai startnya manasik dari ibadah haji ini. Baik, kita akan bahas. Jadi sekarang bahas hari tarwiyah ya. Taib, qala hafizahullahu ta'ala, di hari tarwiyah, yakni pada hari ke-8 dari bulan Zulhijjah, disebut dengan hari tarwiyah. Jemaah haji mempersiapkan dirinya untuk ihram. Nah, ini ihramnya sudah ihram haji. Sebagaimana yang sudah dipaparkan, ya, mereka mulai berihram dari pemondokannya di Mekah. Ya, dari mungkin dari hotel atau apapun itu. Ada yang mungkin nyewa apartemen, ada yang nyewa syukoh. Barakallahu fikum. Sampai dia selesai menjalani ihram untuk haji. Artinya sebelum selesai dari urutan-urutan manasik haji, maka dia berarti dalam keadaan berihram. Dan idealnya sampai tanggal 13, akhir daripada hari tasyrik. Berarti tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Totalnya itu sekitar 6 hari saja. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada orang berangkat pulang-pulang setelah hari ke-40 sekian, itu bukan berarti hajinya 40 hari itu, bukan. Kalau ritual manasik hajinya itu 6 hari saja. Dari hari tarwiyah sampai penghujung hari tasyrik. Itu ibu ya. Nah, saat dia berihram itu hendaknya mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Mulai ini hajinya. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk beribadah haji. Setelah itu sebagaimana sunnah-sunnah di dalam ihram, ya dia bertalbiyah. Talbiyah itu apa, Bu? Talbiyah itu apa? Ada ibu hajah di sini? Atau ibu umroh? Talbiyah itu apa, Bu? Barakallahu fiik. Talbiyah itu ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu namanya apa? Itu namanya ucapan talbiyah. Sudah hafal kan, Bu? Taib. Jadi setelah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, lantas dia bertalbiyah, mengucapkan kalimat tadi. Jika dia mengkhawatirkan adanya sesuatu yang menghalanginya atau merintanginya dari menyempurnakan hajinya, maka dia boleh mengucapkan ihlal. Mengucapkan ihlal.
ya dengan bersyarat. Nah, ini sebaiknya diucapkan. Ya, terlebih orang-orang yang memang rawan mendapatkan rintangan, hambatan, tantangan ya di dalam menunaikan ibadah haji, ya seperti orang-orang yang sepuh, bahkan yang muda-muda begitu ya. Kita tidak pernah tahu kan. Kemarin ada kejadian bis terbakar kan begitu ya. Itu mungkin tidak semuanya orang tua di situ, banyak orang muda juga. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka ucapkan kalimat ihlal ini, ya. Mengucapkan ihlal dengan bersyarat, wa in habasani habis, famahilli haitsu habastani. Jika ada suatu penghalang yang menghalangi diriku, famahilli haitsu habastani, maka tempat tahallulku adalah di mana saja engkau menjadikanku terhalang. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan ini sebaiknya diucapkan ya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita selama proses manasik haji yang tentu lebih panjang dari sekedar manasik umroh. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, walaupun harapannya ya semoga semuanya lancar-lancar saja, tidak ada rintangan, hambatan dan gangguan. Namun kita semua tidak bisa memastikan. Walaupun punya harapan besar, maka kalimat ini diucapkan. Wa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Setelah itu dia berangkat ke Mina. Mina ada di mana, Bu? Mina itu ada di mana? Mina itu ada di sekitar kota Mekah. Saya tidak hafal persisnya berapa kilo dari Masjidil Haram. Ya, masih di kota Mekah yang banyak tendanya itu loh, Bu. Nah, itu namanya Mina. Dia berangkat ke Mina pada waktu duha, lalu mabit di Mina. Mabit itu apa? Bermalam di Mina. Taib. Ini tanggal berapa, Bu? Tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram, setelah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, setelah bertalbiyah, setelah ihlal dengan bersyarat, baru kemudian bertolak, berangkat menuju Mina di waktu duha. Untuk apa? Untuk mabit di sana. Dia kerjakan salat zuhur, salat asar, maghrib dan isya, dan subuh di mana? Di Mina. Secara apa? Secara qasar tanpa menjama. Kenapa tidak menjama, Ibu? Kenapa? Ya karena di situ-situ saja, kan tidak kemana-mana. Jama itu dilakukan ketika memang kita membutuhkan. Jadi kalau keadaannya tidak sibuk kemana-mana, barakallahu fikum, maka musafir itu salatnya qasar saja. Nah, 4 salat ini ya, 3 salat ini zuhur, asar dan isya itu dikerjakan secara qasar di waktunya masing-masing. Berarti di mana ya? Ya di Mina, di tenda itu. Taib. Sampai kapan itu? Sampai subuh. Berikutnya masuk berarti tanggal 9 yang disebut dengan Yaum Arafah, hari Arafah. Ketika matahari terbit pada tanggal 9 Zulhijjah. Ketika matahari terbit pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni hari Arafah,
barulah dia meninggalkan Mina untuk menuju ke Arafah. Menuju ke Arafah. Lalu setelah itu beristirahat di Masjid Namirah. Masjid Namirah yang ada di padang Arafah, bukan Namirah di sini. Dan tinggal di sana sampai tergelincirnya matahari, yakni saat zuhur tiba. Ya, jika memungkinkan. Intinya berarti pagi hari itu setelah terbit matahari, ya mesti bertolak ke Arafah dan harus ya wukuf di Arafah. Arafah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu kawasan tempat wukufnya para jemaah haji. Bahkan disitulah rukun yang sangat besar dari ibadah haji, al-hajju Arafah. Ya, kata Nabi, haji itu adalah wukuf di Arafah. Dan masing-masing para hujjaj, masing-masing para jemaah haji memastikan posisi dirinya ada di kawasan Arafah. Ya. Jangan sampai dia berada di luar kawasan Arafah. Harus berada di dalam kawasan Arafah. Ya, bisa dilihat batasan-batasannya, ada pelang besar-besar itu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita beristirahat di Masjid Namirah sampai saat zuhur tiba. Jika memungkinkan. Kalau di masjid itu pasti membludak. Ya, jemaah haji itu kan bukan orang Indonesia saja. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Apabila matahari sudah tergelincir, dia kerjakan salat zuhur dan asar secara jamak dan qashar. Ya, jamak takdim. Jamak takdim berarti menarik salat asar ke salat zuhur. Jadi di waktu zuhur salatnya 2 rakaat, ya sekaligus dia melaksanakan salat asar setelah salat zuhur itu juga 2 rakaat, jamak dan qashar. Jamak takdim dengan 1 azan dan 2 iqamat, berjamaah bersama imam tanpa mengerjakan salat sunnah. Jadi zuhur dan asar saja di jamak qashar. Selanjutnya dia mengisi waktu sesudah salat itu dengan zikir, dengan doa, tadzallul wal khudu', merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam wukufnya di padang Arafah dengan mengangkat kedua tangannya menghadap ke kiblat. Perhatikan, menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke gunung. Di situ ada jabal apa namanya, Bu? Yang katanya titik bertemunya Adam dan Hawa. Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Barakallahu fikum. Banyak itu gadis ataupun bujangan, terutama warga Konoha gitu ya, yang suka datang ke situ ngalap berkah, katanya pengen mudah jodoh. Begitu kan? Sebagaimana Allah mempertemukan Adam dan Hawa di situ. Ini enggak ada ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi fokus di padang Arafah itu mengisi waktu dengan sebaik-baiknya, terutama dengan doa. Karena doa para jemaah haji yang wukuf di Arafah itu mustajabah. Mustajab. Barakallahu fikum. Itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai kapan ya di Arafah ini? Taib, sampai matahari terbenam. Berarti dari terbit sampai terbenam.
Ya, sekitar 12 jam atau 13 jam. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu rukun haji yang sangat besar, Al-Hajju Arafah. Barakallahu fikum. Disitulah peluang surga begitu besar bagi para jemaah haji. Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan surga. Ini tentu berlaku bagi mereka yang benar-benar melaksanakan ibadah hajinya sesuai dengan manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikerjakan dengan segenap jiwa dan raganya, sungguh-sungguh mengharapkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika matahari tenggelam berarti dia telah menyelesaikan wukufnya. Taib. Berarti kita masuk malam ke 10. Di malam yang ke-10, berarti setelah terbenamnya matahari di hari Arafah, masuk ke malam 10. Dia berangkat menuju ke Muzdalifah. Ada sekian jarak dari Arafah menuju Muzdalifah. Sesampai di sana, dia kerjakan salat maghrib dan isya secara jamak takhir. Karena berangkatnya mesti setelah terbenam matahari. Terbenam matahari itu adalah waktu salat maghrib. Setelah terbenam mereka bertolak ke Muzdalifah. Otomatis di situ ada jarak tempuh dan ada waktu tempuh, sehingga bisa saja, dan itu memang biasanya seperti itu, nyampai nanti di Muzdalifah itu bisa saja sudah masuk waktu salat isya. Maka disitulah kemudian dikerjakan salat maghrib dan isya secara jamak takhir dengan satu azan, dua iqamat, tanpa mengerjakan salat sunnah. Taib. Selanjutnya masih di malam ke-10 nih. Berarti kita sampai di mana, Bu? Di Muzdalifah. Kita sampai di Muzdalifah. Ini ingat-ingat ya runutannya, urutan-urutannya. Terutama bagi ibu-ibu yang tahun ini mau berangkat. Ada yang mau berangkat? Tahun ini, Bu, sebentar lagi ini. Ada yang berangkat haji? Semoga Allah berangkatkan kita semua. Kan tidak tahu, tiba-tiba ibu dapat undangan dari Raja Salman kan? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tidak ada yang tahu rezeki kan? Atau mungkin tiba-tiba ada yang dipercepat, harusnya 20 tahun ke depan lagi, tiba-tiba ada yang manggil, suruh berangkat sekarang. Tidak ada yang tahu. Tanpa bayar apapun gitu ya. Kalau bayar-bayar, nah ini mencurigakan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi di malam ke-10, di malam yang ke-10 kita tadi sudah sampai di Muzdalifah. Kemudian menjamak takhir salat maghrib dan isya. Berarti maghribnya ditarik ke isya. Nah, setelah itu istirahat, tidur sampai terbitnya fajar. Ya, di Muzdalifah itu mesti orang istirahat di situ. Dan tanpa mengerjakan salat malam.
Gitu ya. Karena pada dasarnya musafir itu tidak masalah dia meninggalkan salat sunnah. Salat sunnah yang tidak ditinggalkan Nabi itu witir dan qabliyah subuh. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namun jangan khawatir orang-orang yang memang ketika mukim terbiasa dengan salat-salat rawatib, salat-salat sunnah, di saat safar dia meninggalkannya, maka pahalanya akan tetap dicatat sebagaimana kebiasaannya saat mukim. Sama seperti orang sakit juga begitu. Orang sakit terhalang dari melaksanakan salat-salat sunnah, misalkan amal-amal sunnahnya yang rutin dia kerjakan, maka di saat sakit dia tidak bisa mengerjakan, tetap dicatat pahalanya sebagaimana kebiasaannya di waktu sehat. Pun sama bagi orang tua yang sudah melemah fisiknya, maka pahalanya akan dicatat sebagaimana kebiasaan masa mudanya. Makanya kenapa Nabi itu mewanti-wanti jaga masa sehat, jaga masa muda. Karena itu jadi aset ya di masa kebalikannya. Begitu Ibu ya. Yang jadi masalah masa muda itu sering disia-siakan. Baru sudah kepala 4 nyesel. Kenapa waktu masih muda tidak maksimal? Ya, kalau sudah tua mau maksimal seperti apa? Gitu ya. Engselnya tulang-tulang sudah mulai rapuh, gitu ya. Tulang-tulang sudah mulai berkurang pelumasnya. Gigi pada permisi, gitu ya. Mata jadi kabur. Telinga jadi rada budek, gitu ya. Semua berkurang. Ya, di saat kita masuk masa tua. Ya, rambut kita sudah mulai meninggalkan dunia hitamnya. Begitu kan? Itu masa tua. Maka manfaatkan masa muda. Jadi yang usianya belum kepala 4 itu dimaksimalkan Ibu ya. Karena itu masa muda. Kalau kita sudah masuk masa tua, ya sudah berarti selesai masa muda. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi istirahat. Ya setelah jamak takhir maghrib dan isya, istirahat tanpa mengerjakan salat malam. Masuk waktu subuh, maka dia salat subuh pada awal waktu dengan azan dan iqamat. Lantas berdiam sebentar di Al-Mash'aril Haram. Mash'aril Haram ini sebuah gunung yang sudah dikenal di Muzdalifah. Menghadap kiblatlah. Ini mesti paham kiblat itu sebelah mana. Harus tahu. Kiblat itu di situ sebelah mana, Bu? Ya pokoknya arah ke Ka'bah. Arah ke Ka'bah. Dia menghadap kiblat, kemudian dia berdoa. Bertahmid, memuji Allah, bertakbir, bertahlil sampai fajar benar-benar terang. Begitu ya. Ini berarti dikerjakan ba'da subuh. Ada rukhsah bagi wanita-wanita yang lemah dan juga selain mereka untuk langsung berangkat meninggalkan Muzdalifah sesudah tengah malam atau sesudah bulan menghilang. Ini rukhsah bagi mereka yang memang mungkin sedang sakit atau kaum lansia yang mungkin fisiknya lemah, dia tidak usah mabit di Muzdalifah sampai fajar. Boleh sampai pertengahan malam saja. Setelah lewat pertengahan malam, mereka bisa langsung bertolak meninggalkan Muzdalifah. Taib. Berarti kita masuk waktu pagi. Tanggal berapa? Tadi di Muzdalifah itu malam 10. Berarti paginya tanggal 10. Namanya hari Nahar atau hari Idul Adha.
di hari Idul Adha, maka berarti para jemaah haji selain lansia dan du'afa, mereka berangkat ke Mina. Setelah mulai agak terang, ba'da subuh. Mereka mulai berangkat ke Mina. Untuk apa, Bu? Melempar jumrah. Karena jamarat itu adanya di Mina, yang tendanya banyak sekali itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dia bertolak ketika subuh sudah terang, sebelum terbitnya matahari. Berarti masih waktu sholat subuh, tapi belum terbit matahari. Karena kalau terbit matahari berarti waktu subuh sudah habis. Dia bertolak ketika subuh sudah terang, sebelum terbitnya matahari, dari Muzdalifah menuju ke Mina. Tatkala sampai di Mina, dia hentikan bacaan talbiyah ketika hendak mulai melempar jumrah. Berarti sebelum itu, dari rangkaian awal, talbiyah itu tetap dianjurkan. Taib. Adapun ketika mau melempar jumrah, maka talbiyah dihentikan. Melempar jumrah Aqabah, yang merupakan jumrah terakhir jika dipandang dari arah Mekah. Ini 7 kali lemparan, satu demi satu. Dilemparnya di mana, Bu? Jadi jamarotnya di tempatnya. Ada tempatnya, jangan sembarang lempar. Ke tempatnya dulu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. 7 kali lemparan, satu demi satu, bukan 7 digabungkan dalam kepalan kemudian dilemparkan semua biar cepat. Enggak gitu, tapi satu demi satu. 7 lemparan. Di satu penjelasan, kerikilnya bisa dibawa dari mana? Muzdalifah. Kerikil, Ibu ya, bukan batu besar. Taib. Dia bertakbir untuk setiap kali lemparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir. Berarti 7 kali lemparan, 7 kali takbir. Pelemparan jumrah Aqabah itu dilakukan sesudah terbitnya matahari di hari ke-10, hari nahar atau hari Idul Adha. Ketika melempar jumrah Aqabah ini, maka sudah halal apa saja yang diharamkan selama ihram, kecuali bersetubuh dengan pasangan. Berarti sudah halal saat itu. Larangan-larangan ihram boleh kecuali bersetubuh. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini yang dikatakan dengan tahallul awal. Jadi setelah melempar jumrah Aqabah, setelah terbit matahari di hari ke-10, ini yang disebut dengan tahallul awal. Yang dengannya menjadi halal baginya pakaian apapun yang dia inginkan. Jadi tidak mesti bagi laki-laki pakai pakaian ihram. Dia boleh potong kuku, dia boleh pakai parfum atau yang sejenis dengannya, kecuali hubungan badan. Dan memang tidak kondusif mau hubungan badan di mana, Ibu? Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian dia berikan binatang sembelihannya, yakni hadyu. Nah, ini hadyu pada haji tamattu, untuk disembelih di Mina atau juga di Mekah. Dia boleh menyembelihnya pada salah satu dari hari tasyrik. Biasanya di kolektif nanti ya, di
dikondisikan. Jika dia tidak mempunyai uang untuk membeli hadyu, binatang sembelihan, maka dia harus berpuasa 3 hari pada waktu haji dan 7 hari saat dia sudah pulang ke negerinya. Tapi biasanya memang rata-rata sudah dipersiapkan. Kalau zaman dulu mungkin gitu ya. Zaman dulu mungkin. Orang datang ke sana ya memang tidak banyak modal harta begitu. Jadi kalau jamaah haji saat ini, masya Allah gitu, bisa jadi mereka itu punya bekal lebih banyak daripada harga hajinya, kan begitu. Harga haji reguler misalkan 70 juta, dia bisa saja bawa bekalnya 100 juta, gitu kan. Kan begitu Ibu. Jadi mungkin nggak ada istilah nggak punya duit. Nah, andaikan orang ini tidak bisa membeli hadyu, maka berarti dia puasa 10 hari, 3 hari di waktu haji dan 7 hari saat pulang ke negerinya. Setelah itu dia tahallul, memendekkan rambutnya walaupun hanya seujung jari. Artinya untuk tanda bahwa dia sudah tahallul. Ya, tahallul awal. Selanjutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini masih di hari keberapa? Masih di tanggal 10. Jadi setelah melempar jumroh Aqabah 7 lemparan, baru dia tahallul, maka selanjutnya dia kembali ke Mekah. Untuk apa, Bu? Untuk tawaf, namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Kaifiatnya sama sebagaimana kaifiat tawaf, 7 kali putaran. Kemudian setelah itu dia bersa'i di antara Safa dan Marwa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Untuk tawaf ifadah ini boleh diakhirkan sampai hari tasyrik terakhir. Boleh diakhirkan sampai hari tasyrik terakhir. Jadi tidak mesti di tanggal 10 itu. Nah, apabila dia sudah selesai tawaf, tawaf ifadah ini, maka berarti menjadi halal baginya semua yang diharamkan selama ihram, termasuk bersetubuh. Ini totalitas sudah. Ini yang disebut dengan tahallul akbar. Kalau tadi setelah selesai melempar jumroh Aqabah, itu tahallul awal. Tahallul awal. Nah, kalau sudah tawaf ifadah, maka berarti sudah bertahallul ya dengan istilah tahallul akbar. Berarti betul-betul sudah totalitas dia dalam keadaan halal. Semua larangan-larangan ihram itu dibolehkan. Yang memang dibolehkan secara syariat. Termasuk bersetubuh dengan pasangan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian poin berikutnya, apabila wanita yang berhaji ini selama menjalani manasik mengalami haid, maka dia boleh mengerjakan seluruh manasik haji kecuali tawaf
kecuali tawaf. Oleh karenanya dia boleh mengakhirkan tawaf sampai dia suci jika dia mampu untuk melakukannya. Apabila menunggu sucinya dari haid menimbulkan masalah, misalnya berkaitan dengan jadwal kepulangan, hajinya misalkan haji super plus, begitu ya, dia khawatir mendapatkan kesulitan jika harus lebih lama tinggal di Mekah, maka dia boleh melakukan tawaf walaupun dia sedang haid. Sama seperti umroh juga begitu kan, Bu? Dia lakukan saja semua manasiknya kecuali tawaf. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau bisa menunggu sampai kemudian jadwal kepulangan, diperkirakan dia suci sebelum jadwal kepulangan, maka alhamdulillah. Tapi sepertinya tidak. Kenapa? Misalkan dia punya siklus yang sudah rutin, kayaknya keburu pulang, maka tidak ada masalah. Dia tawaf dalam keadaan haid. Ini menurut pendapat yang paling sahih dari beberapa pendapat ulama. Mengapa kemudian ini dilakukan? Karena memang itu puncak kemampuannya. Dan seorang perempuan tidak boleh kemudian dia membenci ketetapan Allah itu. Itu sudah menjadi tabiatnya perempuan, kan begitu ya, secara alamiah mengalami haid. Jadi tidak usah jengkel, tidak usah bersedih ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Toh di dalam syariat juga ada petunjuknya, tidak ada masalah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, anggaplah di tanggal 10 itu kita sudah tawaf ifadah, sudah sa'i, Safa Marwa. Maka kita selanjutnya balik lagi kemana, Bu? Ke Mina. Kita balik lagi ke Mina untuk mabit di Mina di malam-malam tasyrik. Berarti malam ke-11, malam ke-12, dan malam ke-13. Berarti sampai akhir daripada hari tasyrik. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai di sini terbayang, Ibu, urutan-urutannya? Coba diulangi. Setengah jam kalau diulangi. Pokoknya dari tanggal 8, Ibu ya, dari hari Tarwiyah, kita mulai berihram, baca labbaik Allahumma hajjan, bertalbiyah, kemudian bertolak ke Mina, berdiam di Mina, ya, mengerjakan sholat di masing-masing waktunya, tapi dengan qasar, kecuali maghrib ya, maghrib nggak bisa dikosor, subuh juga nggak bisa dikosor, sudah 2 dia. Kemudian setelah terbit matahari pergi ke Arafah, ya, menuju Namiroh kalau bisa, kalau enggak yang penting di kawasan wilayah Arafah. Kemudian kita sholat zuhur dan asar di jamak takdim, Manfaatkan waktu wukuf di Arafah dengan sebaik-baiknya, terutama banyak-banyaklah berdoa dan berzikir. Ya, jangan main HP, apalagi selfie, live streaming, nggak usah itu. Ya, lagi wukuf guys, gitu ya. Aku di sini panas 40 derajat, gitu ya. Gimana warga Indonesia? Gitu ya. Nggak usah ngapain, gitu ya. Manfaatkan, itu rukun haji yang sangat besar,
surga di situ. Ijabah doa di situ. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian masuk maghrib kemana? Bertolak menuju Muzdalifah. Kemudian jamak takhir maghrib dan isya. Ya. Habis itu ngapain? Istirahat, tidur, capek itu, lelah. Bagi lansia atau du'afa, orang sakit, boleh setelah pertengahan malam langsung menuju lagi ke Mina. Tapi yang sehat-sehat, usahakan sampai subuh. Salat subuh bersegera, kemudian habis subuh menuju Masy'aril Haram, zikir, doa di situ sampai terang, tapi belum terbit. Ya, bekal batu dari situ boleh untuk lempar jumroh. Habis itu bertolak lagi menuju Mina. Berarti hari ke-10. Untuk apa, Bu? Lempar jumroh 7 kali dengan takbir. Ya, setiap lemparan takbir. Habis itu ke Mekah lagi. Berarti menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, untuk sebelum itu kita tahallul awal. Sebelum menuju Mekah. Setelah lempar jumroh Aqabah, itu tahallul awal. Boleh memendekkan rambut sedikit. Ya. Sebagai tahallul awal. Saat itu kita berarti sudah halal, tapi belum boleh bersetubuh. Lanjut ke Mekah, maksudnya ke Masjidil Haram, tawaf ifadah, sa'i. Barulah setelah itu berarti kita selesai tahallul akbar. Tahallul akbar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Balik lagi kemana? Ke Mina. Nah, berarti kita masuk hari tasyrik. Kita melempar 3 jumroh pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Jadi di tanggal 11 sesudah sholat duhur, walaupun sampai malam, karena ya zaman dulu tentu beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu mungkin orang haji tidak terlalu banyak jamaahnya. Nah, kalau sekarang ya seperti yang kita sering saksikan tiap musim-musim haji. Ya bagaimana membludaknya jamaah haji itu. Nah, di tanggal 11 sesudah zuhur bisa sampai malam, dia mendekati masing-masing jumroh dan melempari dengan 7 kerikil seraya bertakbir dalam setiap lemparannya. Diawali dari jumroh sugro, kemudian wusta. Dia maju sesudah selesai melempar setiap jumroh, lalu menghadap kiblat sambil berdoa dengan doa yang panjang. Jika itu memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian dia dekati jumroh Aqabah. Lalu dia lempari dengan 7 kali lemparan kerikil. Setelahnya dia tidak perlu berhenti untuk berdoa. Kerikil yang tidak jatuh ke sasaran tidak dihitung, sehingga harus dilempar ulang. Jadi harus ke sasarannya. Ada berapa tingkat tuh Ibu jamarotnya? Kan tidak mesti di bawah gitu ya. Ada sudah bertingkat-tingkat itu tempatnya. Barakallahu fikum. Jadi pastikan lemparan itu kena sasarannya, maksudnya di tempatnya gitu ya. Di tempatnya. Jangan lempar kepala orang gitu ya. Di tempatnya. Taib. Jadi setelah yang pertama menghadap kiblat kemudian berdoa,
nanti yang berikutnya tidak perlu untuk berdoa. Kemudian pada hari ke-12 di hari ke-12 berarti hari kedua dari hari tasyrik, dia lakukan hal yang sama seperti sebelumnya secara sempurna. Apabila dia dapat menyelesaikan seluruh pelemparan jumrah pada tanggal 12 Zulhijjah, maka jika menghendaki dia bisa bergegas meninggalkan Mina. Ini nafar awal. Tetapi jika berkeinginan lain, dia juga boleh menunda keberangkatannya dan tetap bermalam di Mina lagi pada malam 13 Zulhijjah. Dan menunda keberangkatan dari Mina itu lebih utama. Nafar tsani itu lebih utama. Jadi bisa di tanggal ke-12 itu setelah melempar jumrah, bisa juga di tanggal 13-nya. Begitu Ibu ya. Barakallahu fikum. Kemudian pada tanggal 13 Zulhijjah, jika memang dia memilih nafar tsani, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, hendaknya dia melempari lagi 3 jumrah pada 13 Zulhijjah dengan cara seperti pada 2 hari sebelumnya, yakni sesudah zuhur. Sesudah zuhur. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagi jamaah yang ketika matahari terbenam masih di Mina, maka dia harus mabit di Mina. Jadi kalau mau keluar dari Mina di tanggal 12, maka harus sebelum terbenamnya matahari. Kalau sudah terbenam matahari, berarti masuk malam 13, masih ada di Mina, ya dia mesti harus menginap di Mina untuk lempar jumrah terakhir di tanggal 13 Zulhijjah. Itu yang disebut nafar tsani dan itu yang paling utama. Barakallahu fikum. Terakhir ibu-ibu, ada tawaf wada. Tawaf wada sebelum pulang. Wada itu apa? Wada itu artinya perpisahan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apabila wanita yang berhaji hendak pulang ke negeri asalnya, maka janganlah dia meninggalkan Mekah sebelum melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Tawaf wada ini, tawaf perpisahan ini dilakukan pada saat terakhir dia berada di kota Mekah. Adapun wanita haid atau yang sedang nifas, diberi rukhsah bagi keduanya untuk tidak melakukan tawaf wada. Wanita haid, wanita yang sedang nifas, ada rukhsah untuk tidak tawaf wada. Tapi yang lain tawaf wada. Disunahkan untuk ziarah ke Masjid Nabawi di Madinah. Namun keberangkatan jamaah ke Madinah ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan manasik haji. Artinya ibu, kalau orang melaksanakan haji selesai sudah tanpa ke Madinah, boleh tidak? Boleh. Karena mendatangi Madinah itu tidak terkait sama sekali dalam runtutan manasik haji. Barakallahu fikum. Tapi dianjurkan untuk datang ke masjid
Nabawi. Ya, karena keistimewaan ya beribadah di Masjid Nabawi. Setelah itu berarti kita pulang ke negeri masing-masing. Bisa menyembelih di negerinya seekor sapi atau unta untuk dibagikan kepada keluarganya, kepada fuqara masakin, kalau memang dia mampu. Jika tidak, maka tidak diwajibkan. Barakallahu fikum. Artinya sebagai bentuk tasyakkur bin ni'mah. Barakallahu fikum. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu gambaran secara garis besar dari napaktilas hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni haji tamattu'. Semoga bisa terbayangkan dan juga bisa tergambarkan ya bagaimana urutan daripada manasik haji tersebut. Intinya insyaallah mudah gitu ya. Secara teori, secara materi, insyaallah rukun Islam yang kelima ini mudah untuk diamalkan gitu ya. Adapun nanti teknisnya di sana karena tentu saat kita membahas materinya dengan teknis di lapangan, kita akan dapati perbedaan yang signifikan begitu ya. Maka pada sisi nanti prakteknya di sana, teknisnya di sana, kita mesti mengikuti arahan-arahan dari para pembimbing ya, yang mungkin sudah malang melintang berpengalaman di dalam membimbing jamaah haji gitu Ibu ya. Maka masing-masing kloter, masing-masing regu, masing-masing kelompok itu biasanya dilengkapi dengan para pembimbing yang akan mengarahkan, yang akan mengkondisikan para jemaah ya, termasuk masalah-masalah teknis. Namun gambaran secara umum ya seperti yang dipaparkan ya pada penjelasan-penjelasan yang barusan kita sampaikan. Allahu a'lam bis-shawab. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya nanti di pembahasan-pembahasan berikutnya beliau merincikan pembahasan-pembahasan dari beberapa perkara dalam manasik ini. Nanti akan dibahas tentang rukun hajinya secara detail, kemudian nanti sunnah dan juga adab-adab di dalam ihram bagi wanita. Ini masuk ke rincian-rincian nantinya. Larangan-larangan ihram bagi wanita. Barakallahu fikum ya. Dan seterusnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang dibolehkan bagi wanita saat berihram? Ya, ini juga nanti yang akan dibahas. Bagaimana kita masuk ke kota Mekah, adabnya seperti apa, dan demikian seterusnya. Jadi pembahasan-pembahasan berikutnya itu masuk pada rincian-rincian pembahasan yang dibahas secara garis besar ya sebelumnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya sedikit jelaskan tentang melempar 3 jumrah. Di hari keberapa tadi Bu? Di hari ke-11, 12, dan 13. Itu kan 3 kali ya. 3 kali. Nah, itu nanti kaifiatnya berarti
7 kali 3 berapa? 21 lemparan. Itu dalam seharinya. Jadi setelah lemparan pertama, jumroh ula namanya. Nanti geser ke kanan sedikit. Bisa berdoa ya setelah lemparan jumratul ula. Geser ke kanan sedikit, lempar lagi 7 dengan takbir. Barakallahu fikum. Itu namanya jumroh wusta. Baru berikutnya jumroh aqobah. Yang terakhir itu jumroh aqobah. 7 kali juga. Berarti satu hari 21 kali lempar. Dan itu ba'da zuhur ya, sampai malam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di hari ke-12 juga sama kaifiatnya. Di hari ke-13 juga sama kaifiatnya. Untuk kerikil itu bisa diambil dari Muzdalifah. Ya. Bisa diambil dari Muzdalifah. Kerikilnya segede apa? Namanya kerikil, besar apa kecil, Ibu? Kerikil itu kecil. Ya mungkin sebesar ruas jari kelingking. Jari kelingking, satu buku, satu ruas. Kan ada 3 ruas tuh. Nah, satu ruas aja segede gitu sudah cukup. Begitu ya. Jangan satu ruas jempol kaki gitu ya. Kegedean. Kerikil ya, satu ruas sebesar satu ruas jari kelingking itu sudah boleh. Terus batu itu jangan yang bekas dilempar, tapi mesti batu yang baru. Kalau ada orang langsung melempar 7, ya, kan katanya ngelempar setan gitu ya, saking gemesnya gitu kan. 7-7-nya langsung dilempar. Itu hitungannya dia melempar satu kerikil. Jadi dilemparkan itu satu-satu. Ya jangan 7 dilemparkan semua. Barakallahu fikum. Dan mesti tertib ya, mesti tertib. Boleh diwakilkan enggak? Melempar jumroh boleh diwakilkan? Boleh. Yang nanti diwakilkan, diamanahkan, itu dia sendiri dulu melempar buat dirinya. Ya baru nanti dia melemparkan saudaranya. Melemparkan jumroh untuk saudaranya yang mewakilkan kepada dirinya. Taib. Barakallahu fikum. Allahu a'lam bissawab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita. Ini majelis perdana ya, Ibu ya? Hari apa kemarin? Hari Kamis ada pengajian enggak? Kamis minggu lalu. Belum ada, berarti ini perdana ya? Ya, cukup saja sampai di sini Ibu ya. Sebagai pemanasan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, cukup saja sampai di sini Ibu ya. Kalau mau ngobrol silahkan, temu kangen gitu ya. 1 bulan gak ketemu mungkin. Baik Ibu, sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.